Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mandani dengan NIM 1807054. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Nah, keseimbangan lingkungan ini akan terjadi jika interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan dan interaksi antar komponen lingkungan itu berjalan sesuai proporsional. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimiro Angela dengan NIM 1802180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bumi sebagai tempat berinteraksi. Nah, bumi itu tempat berinteraksi antara manusia dan lingkungannya. Bumi dipelajari terutama melalui disiplin geologi dan geomorfologi. Sebagai bagian dari jagat raya, manusia dengan segenap kehidupan berada di dalamnya. Bumi itu terbentuk bersamaan dengan terbentuknya 8 planet yang usianya kira-kira setengah dari usia matahari. Nah, bumi juga berputar dengan kecepatan 23 jam, 54 menit, dan 4,09 detik. Putaran ini disebut juga dengan satu hari. Lalu, jarak antara matahari dengan bumi itu kira-kira 958 juta kilometer. Bumi mengitari matahari selama 365 hari, 8 jam, 9 menit, dan 9,54 detik yang kita sebut dengan 1 tahun. Nah, teman-teman, bumi juga merupakan bulatan besar yang mengalami perubahan terus-menerus sejak terbentuknya waktu. Teman-teman, di sini juga ada berbagai faktor alam kebumian yang bisa disebut dengan alogeni. Seringkali ini tuh terjadi di luar perhitungan manusia, misalkan gempa bumi, lalu letusan gunung api, erosi, longsoran, petir, halilintar, tsunami, El Nino, La Nina, dan sebagainya. Dinamika ini antara lain disebabkan oleh geseran yang ditimbulkan oleh lempengan benua yang tepinya berada di sekitar dangkal laut. Jadi di dangkal laut, berarti di dalam laut. Seperti itu, teman-teman. Nah, di luar lempeng benua ini terdapat laut sedalam 5 km. Lalu, perubahan permukaan bumi terjadi karena pelapukan, erosi, gerakan massa, dan adanya berbagai perubahan lain pada kerak bumi. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi Nur Hikmah dengan NIM 1802228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi lanjutan dari Gimiro Angela. Nah, setelah bumi dijelaskan, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai pelapukan. Pelapukan sendiri adalah terpecahnya batuan oleh air, es, bahan kimia, tumbuhan, dan berubah-ubah suhu.
Nah, bila dilihat dari prosesnya, pelapukan ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu pelapukan yang bersifat fisika dan pelapukan yang bersifat kimia. Yang pertama, yaitu pelapukan fisika. Nah, pelapukan fisika ini berupa penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah susunan kimianya. Nah, pelapukan ini dapat disebabkan oleh pengaruh suhu, air, angin, cuaca, dan gletser atau es yang bergerak. Yang kedua, yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini adalah perubahan susunan dalam kimia, yang dimana berlangsungnya pelapukan kimia memerlukan air. Nah, pelapukan kimia ini menyebabkan perubahan sebagian atau seluruh mineral menjadi mineral baru. Seperti tanah yang dihasilkan akan mempunyai susunan yang sangat berbeda-beda dengan susunan bahan induknya. Karena dengan perantaraan air, pelapukan kimia terjadi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahan yang terlarut. Kedua proses, yaitu baik pelapukan fisika maupun pelapukan kimia ini, biasanya berlangsung bersama-sama dan saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga sukar dibedakan hasil pelapukannya, mana itu fisika dan mana itu kimia. Namun, ada kalanya proses pelapukan yang satu lebih berpengaruh dari proses yang lain. Misalnya, untuk tanah air kita yang termasuk beriklim tropika basah, proses pelapukan kimia lebih berpengaruh daripada proses pelapukan fisika. Selanjutnya yaitu erosi. Erosi ini merupakan gabungan dari pelapukan dan perpindahan bahan lapuk. Air, angin, dan gletser merupakan penyebab utama dari erosi. Nah, ada dua macam erosi. Yang pertama yaitu erosi geologi, dan yang kedua yaitu erosi dipercepat. Yang pertama, erosi geologi. Erosi ini yang tidak merugikan. Kenapa tidak merugikan? Karena pengikisan tanah lebih lambat daripada pembentukan tanahnya. Yang kedua yaitu erosi dipercepat. Nah, erosi ini yang merusak. Kenapa merusak? Karena proses pengikisan tanah lebih cepat daripada pembentukan tanahnya. Lalu, erosi oleh air membekaskan tiga macam bentuk. Yang pertama yaitu erosi permukaan, yang kedua erosi alur, dan yang ketiga yaitu erosi parit. Yang pertama, erosi permukaan. Nah, erosi permukaan ini yang terkikis hanya lapisan teratas yang tipis. Tetapi jika terus-menerus dilakukan, maka akan sangat merugikan kesuburan tanah. Adapun ciri-cirinya yaitu warna lebih muda, bercak-bercak warna di permukaan tanah, bekas aliran air di seluruh permukaan tanah yang keruh. Yang kedua yaitu erosi alur. Nah, erosi ini yang dimana pengikisan yang membentuk alur yang jelas, tetapi dapat dihilangkan dengan penggarapan tanah biasa. Yang ketiga yaitu erosi parit. Erosi parit ini yaitu pengikisan tanah membentuk parit-parit erosi yang dalam dengan bentuk V atau U. Mengapa membentuk seperti itu? Karena tergalinya tanah oleh hal tersebut. Selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini menjelaskan bagaimana benua-benua itu hanyut karena terbawa oleh lempeng yang bergerak dengan kecepatan 1,3 sampai 10 cm tiap tahun. Sebab gerakan yang tak terlalu jelas, mungkin karena terbawa gerakan batu yang dapat bergeser ke atas lempeng yang lain, maka timbullah pegunungan. Demikianlah pegunungan Himalaya, terbentuk karena lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Bila lempeng terbenam ke dalam mantel setelah bertabrakan, maka akan terbentuklah samudera. Gunung api terbentuk bila batuan meleleh
ketika lempeng bertabrakan dan lelehannya terbuang ke permukaan. Terima kasih, materi dari saya sudah cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Tania Febriani dengan NIM 180-189 akan menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer dan kandungannya. Atmosfer merupakan lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh ke luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan 560 km di atas permukaan bumi. Atmosfer mengandung campuran gas-gas yang lebih dikenal dengan nama udara dan menutupi seluruh permukaan bumi. Campuran gas-gas ini menyatakan komposisi atmosfer. Bagian bawah dari atmosfer terdiri dari daratan, samudra, sungai, danau, es, dan permukaan salju. Gas pembentuk atmosfer disebut udara. Udara adalah campuran berbagai unsur dan senyawa kimia sehingga udara menjadi beragam. Keberagaman terjadi biasanya karena kandungan uap air dan susunan masing-masing bagian dari sisa udara atau yang disebut udara kering. Kandungan atmosfer yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida. Seiring dengan bertambahnya penduduk di muka bumi ini, membuat pergeseran proporsi gas-gas di atmosfer yang menyebabkan sebuah fenomena yang namanya pemanasan global atau global warming. Juga akibat dari penipisan lapisan ozon. Alam sudah tidak mampu untuk menyerap CO2 yang dikeluarkan alat transportasi, industri, dan lain-lain. Sebenarnya, CO2 ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan, yakni sebagai selimut untuk menghangatkan bumi. Tetapi, dengan perkembangan zaman, kandungan CO2 dalam atmosfer semakin tebal. Dan dampak tipisnya lapisan ozon yang memiliki manfaat melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh, juga sinar ultraviolet memiliki dampak juga jika lapisan ozon menipis, yaitu meningkatnya intensitas sinar ultraviolet yang mencapai permukaan bumi, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker kulit, katarak, penurunan daya tahan tubuh, dan terjadinya mutasi genetik. Ini juga dapat berdampak kepada lingkungan seperti degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, dan musnahnya ekosistem terumbu karang dan sumber daya laut lainnya. Juga menurunkan hasil produksi pertanian. Perlu diketahui bahwa keseimbangan lingkungan itu tidak statis, artinya dapat terjadi penurunan dan kenaikan populasi tiap jenis tumbuhan dan hewan, serta berbagai komponen abiotik lainnya. Menurut hukum minimum Liebig, untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting dan diperlukan untuk pertumbuhan dan berkembang biak. Di antaranya ada daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan berbagai makhluk di dalamnya. Yang kedua, ada daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Kegiatan manusia yang mengubah lingkungan itu ada industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer adalah industri yang dibutuhkan langsung dari alam seperti pertanian. Industri sekunder adalah industri yang mengubah industri primer seperti olahan pakaian, olahan tekstil, olahan makanan, dan lain sebagainya. Kalau industri tersier
industri yang menghasilkan jasa seperti jasa informasi, jasa transportasi, jasa perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ada dampak overeksploitasi ekosistem. Alam melakukan homeostatis, yaitu ekosistem menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Tetapi, jika overeksploitasi ekosistem ini berlebihan, akan menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh limbah. Untuk mengetahui kadar limbah, itu dapat diukur melalui parameter air, diantaranya ada BOD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air. Selanjutnya ada COD, yaitu Chemical Oxygen Demand. Jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen yang mengurai bahan organik. Selanjutnya DO atau Dissolved Oxygen, yaitu kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hidrosfer. Nah, apa itu hidrosfer? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Risma Sari Hidayat, 1802215. Nah, teman-teman, apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang artinya air, serta sair yang artinya adalah lapisan. Permukaan bumi yang ditutupi oleh air, lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian, bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia, teman-teman. Adapun lapisan ini selalu menutupi permukaan bumi serta membentuk ialah contohnya itu ada sebagai sungai, danau, rawa, awan, serta uap air sehingga jumlahnya di bumi relatif tetap ada, teman-teman. Untuk materi selanjutnya ada tentang siklus hidrosfer. Siklus hidrosfer ini menjadi 3 bagian ya, teman-teman. Nah, siklus hidrosfer ini yang pertama ada siklus panjang. Siklus panjang ini adalah salah satu kondisi dari uap air yang berasal dari lautan yang ditiup oleh angin ke arah daratan sehingga kondensasinya itu mencapai sebuah titik yang beku pada tempat ketinggian yang tertentu. Hal tersebut mengandung kristal serta membentuk awan yang menurunkan hujan di pegunungan disebabkan karena bumi mengalir di dalam bentuk gletser serta akan kembali ke lautan. Nah, siklus ini terjadi pada saat badan air atau air laut, air sungai, serta air danau mengalami suatu evaporasi, kemudian membentuk uap, kemudian uap air tersebut kemudian terkumpul makin banyak di udara. Setelah itu uap air tersebut menjadi jenuh, lalu terjadi kondensasi itu menjadi awal kristal es, dan kemudian awan terdorong ke penggunungan. Setelah itu awan turun di dalam bentuk hujan, es atau salju pada lereng gunung. Lelehan es tersebut kemudian menyerap ke dalam tanah, setelah itu kembali ke badan air. Nah, teman-teman, untuk kedua ada siklus pendek. Ini adalah salah satu kondisi air laut yang terkena beberapa paparan sinar matahari, sehingga menguap menjadi gas serta kemudian mengalami kondensasi pada daratan untuk membentuk awan dari permukaan laut. Air laut mengalami suatu evaporasi atau disebut juga penguapan, kemudian mengalami kondensasi, lalu terbentuk awan, setelah itu turun hujan di atas laut, lalu kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi, teman-teman. Selanjutnya ada siklus sedang.
Ini adalah salah satu kondisi uap air yang berasal dari tekanan air laut yang ditiup oleh angin pada daratan sehingga membentuk yakni seperti awan sebagai hujan yang mengalir dengan melalui sungai-sungai hingga kembali ke laut. Siklus ini terjadi pada saat badan air laut, sungai ataupun danau ke arah daratan yang mengalami evaporasi kemudian membentuk uap air, lalu uap air tersebut terkumpul makin banyak di udara. Setelah itu uap air itu menjadi jenuh kemudian mengalami suatu kondensasi lalu kemudian akan turun hujan, air hujan yang akan jatuh di daratan, kemudian air tersebut ini bergerak menuju badan air. Untuk slide selanjutnya ada materi tentang jenis hidrosfer. Dari beberapa penjelasan yang tadi saya jelaskan, hidrosfer juga terdapat beberapa jenis dan dibedakan menjadi 3 bagian. Materi selanjutnya saya akan jelaskan. Yang pertama itu perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Pada umumnya, air sungai ini bisa atau dapat mencapai lebih banyak terdapat disebabkan karena hal ini disebut srek serta wadi. Pada saat hujan disebabkan karena banyak meresap ke dalam tanah dari permukaan air laut kembali ke atmosfer. Nah, yang kedua ada perairan laut. Nah, perairan laut ini airnya asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Nah, yang ketiga itu ada perairan hidrosfer. Perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau danau. Nah, untuk pematerian dari saya cukup sekian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang litosfer. Apa sih itu litosfer? Apakah sebagian kalian sudah ada yang mengetahui tentang litosfer? Perlu kalian ketahui, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan dari kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Litosfer sendiri memegang peranan penting pada kehidupan tumbuhan. Tanah bisa terjadi apabila litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya. Bagian lapisan litosfer terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lapisan sial dan yang kedua ada lapisan sima. Yang pertama lapisan sial. Di lapisan ini terdapat lapisan sedimen, granit endesit, dan lapisan lainnya yang terdapat pada daratan benua. Lapisan sial merupakan lapisan yang padat dan berbatu. Kedua ada lapisan sima. Lapisan sima disebut juga lapisan silisium, magnesium. Lapisan ini lebih berat dibandingkan lapisan sial karena lapisan ini terdiri dari besi dan magnesium. Pada lapisan ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan sekitar 65 km. Selanjutnya ada material litosfer. Material litosfer ada 3, yaitu yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku sehingga menjadi padat. Sekitar 80% batuan yang menyusun kerak bumi terbentuk dari batuan beku. Selanjutnya yang kedua ada batuan sedimen, yaitu batuan mineral yang mengalami pelapukan. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan bagian kerak bumi yang diklarifikasikan berdasarkan bentuk teksturnya. Lapisan ini terbentuk akibat berada di dalam kedalaman yang tinggi, suhu yang tinggi, dan tekanan besar lapisan di atasnya. Selanjutnya ada manfaat litosfer.
Apa saja sih manfaat litosfer itu? Yang pertama, kerak bumi secara langsung mempengaruhi kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, pada bagian atas terdapat tempat hidup bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Dan yang bagian bawah mengandung bahan mineral yang termasuk kebutuhan makhluk hidup. Selain sebagai tempat kehidupan makhluk hidup, litosfer juga menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya, bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.